wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala jaa fil khabar, datang dari sebuah hadis, yahsurullahu ta'ala yaumal qiyamati masajidad dunya kal ibili. Allah akan mengumpulkan makhluk-makhluknya pada hari kiamat, dan dikumpulkannya juga masjid-masjid di dunia. Jadi masjid di dunia dikumpulin itu sama Allah. Kal ibil, seperti seekor onta. Jadi bentuknya masjid seperti onta, bentuknya nanti itu dikumpulkan oleh Allah. Qawaimuha minaduri, kaki-kakinya dari mutiara. Tuh, kaki-kaki masjid yang telah dirubah oleh Allah menjadi seekor onta, itu kaki-kakinya dari mutiara. Masya Allah, kakinya dari mutiara. Wa anahwa, sedangkan lehernya minaz za'faron, dari minyak za'faron. Wa rasuha, sedangkan kepala itu onta minal miskil asfar, dari minyak misik yang sangat harum baunya. Jadi masjid di dunia Allah rubah nanti di akhirat seperti bentuk seekor onta, ya. Kaki-kakinya dari mutiara, lalu lehernya dari za'faron, dan kepalanya dari minyak misik yang paling wangi. Wazah tua, sedangkan punggungnya itu bunduknya min zabarjad ahdor, dari zabarjad yang hijau. Siapa yang naik? Yarkabuha ahlul jamaah, yang naik ke situ adalah orang yang suka berjamaah di masjid. Makanya kalau sholat di rumah tapi dekat masjid kagak sah sholatnya. La sholata fil jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah orang yang sholat dekat masjid tapi sembahyangnya di rumah, kagak sah. Mesti ke masjid. Ya, di sini banyak masjid ya. Ada Masjid Arya Muda, ada masjid apa yang situ? Al-Ihsaniyah, ada Nurul Iman, banyak sih masjid ya. Wal muazzinuna, sedangkan yang muazzin yaquduha, yang menuntunnya, dituntun oleh si muazzin. Muazzin luar biasa. Muazzin pahalanya lebih gede daripada sang imam. Dituntun tuh onta yang di atas siapa? Yang di atasnya para orang-orang yang sering berjamaah di masjid. Wal a'imah, itu sedangkan imam-imam ya sukunaha, ditarik dari atasnya. Imam-imam ditarik dari atasnya tuh. Dia kemana? Fayaqiruna fi arasatil qiyamah, maka mereka melewati di padang mahsyar hari kiamat. Lewat itu si imam, si muazzin, si makmum, ya, berada di onta, ditarik itu sama muazzin. Payunadi, maka terdengar suara, ya ahlal arasat, wahai penduduk padang mahsyar, maha ula innal malaikatil muqarrabin, ini bukan golongan para malaikat muqarrabin, bukan. Kenapa? Karena bercahaya, kata Allah, ini bukan golongan malaikat, bukan. Wala minal anbiya'il mursalin, bukan pula golongan nabi dan rasul, bukan. Ini bukan golongan malaikat, bukan golongan rasul. Ada tapi haula'i min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Makanya kita jangan tinggalkan sholat walaupun berdua dengan istri di rumah. Kita pulang udah malam, bisa udah lewat di masjid, sholat berjamaah sama istri. Jadi jangan sampai kita nggak sholat berjamaah. Sayang. Yang pertama, kalau sholat sendiri, kalau makhrajnya kagak tepat, hurufnya kagak pas, kagak diterima. Kenapa? Karena dia kagak tahu tajwidnya panjang pendeknya, dia nggak ngerti, kagak tahu. Iya karena budu, iya karena nasta'in, itu udah kagak bisa deh. Budunya dipanjangin. Iya jangan dipanjang. Iya karena budu, iya, budunya jangan dipanjangin. Ini banyak orang masih dipanjangin budu, iya karena, itu nggak terima deh. Atau iya karena budu, iya karena nasta'in, taknya dipanjangin. Itu salah benar. Salah.
Ada, soal saya dengar tuh, saya sering dengar itu. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, salah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Tadi jangan dipanjangin. Kalau dia sendiri jelas-jelas kagak diterima sholatnya. Tapi kalau dia berjamaah diterima. Walaupun dia kagak sah, kagak sempurna makhrajnya, tapi diterima. Kenapa? Karena berjamaah. Enaknya begitu tuh ya, karena berjamaah. Katanya ini bukan golongan para malaikat. Ini bukan golongan para nabi, tapi mereka umatnya Nabi Muhammad yahfazuna sholatahum ma'al jamaah, yang selalu menjaga sholat mereka berjamaah. Masya Allah. Al jama'atu rahmatun, dengan jamaah akan turun rahmat kepada Allah. Sedangkan sendiri azab akan menjadi azab sembahyang sendiri. Mana azabnya? Gak diterima. Kan sayang dirinya kalau sholat sendiri ya. Masya Allah. Wa yuqalu, qala dikatakan, inna Allah ta'ala khalaqa malakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat. Kalau satu malaikat malakun malakaini malaikatan. Jadi kalau malaikat banyak, kalau malakun satu. Ini malakan karena maf'ul. Jadi kalau awalnya malakun, tapi karena dia jadi maf'ul, malakan bacanya. Inna Allah ta'ala khalaqa malakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat. Yuqalu, dikatakan namanya Dardail. Ingat ya, Allah menciptakan malaikat namanya Dardail. Ingat ini, apa nih keistimewaan ini ya? Lahu janahani, itu malaikat Dardail memiliki dua sayap. Ya, malaikat Dardail punya dua sayap. Janahun bil maghrib, satu sayap berada di masjid, tempat terbitnya matahari. Min yakut atil hamroh, dari yakut yang merah. Masya Allah. Itu sayapnya satu ada di masjid dari yakut yang merah. Wajanah, dan satu lagi bil maghrib, satu tadi di maghrib, satu di masjid. Jadi satu di masjid, satu di timur, di barat. Min zabar dan ahdoroh, dari jabatan yang hijau. Jadi satunya di maghrib, tempat terbitnya terbenam matahari, satu lagi di masjid. Itu sayapnya doang. Mukallalun biduri, dilapis dengan intan permata. Masuk sayapnya tuh dengan intan permata. Wa yakut, dengan yakut, wal marjan, dan dengan marjan. Masya Allah. Rasuhu tahtal arsi, dia punya kepala di atas aras, kepalanya di atas aras. Wa qadamahu, sedangkan kakinya tahtal ardi sabiati, di bawah bumi yang ketujuh. Masya Allah, tuh gimana besarnya tuh malaikat Dardail. Sayapnya satunya ada di masjid, satu lagi di maghrib. Kepalanya di atas aras, kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Ngapain tuh dia? Dia nih. Payunadi kulla lailatin min Ramadan, dia selalu menyeru tiap-tiap malam bulan Ramadan. Datangnya di bulan Ramadan, Dardail berseru-seru, berteriak-teriak Dardail. Apa katanya? Hal min da'in, siapa yang berdoa, istajabu lahu, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Tuh kata Dardail. Makanya dengan dalil ini kita jangan meninggalkan doa, perbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia bulan suci. Yang kalau kita puasa segala-galanya Allah kasih luar biasa. Kita sedekah diganjar 100.000, ya. Kita berbuat baik diganjar 1.000. Kita baca Quran 1 huruf pahalanya 1.000. Masya Allah. Tuh makanya jangan meninggalkan doa di bulan Ramadan. Kapan yang paling baik? Tatkala berbuka puasa. Itu doa yang paling mustajab. Begitu beduk, batalin dulu, baru minum. Minum dulu baru doa. Kenapa? Kan udah basah tenggorokan kita. Ini di TV kan enggak begitu aja doa baru minum, sama. Memang kenapa salah? Karena dia nggak tahu artinya. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zomau wa talakal uluku, yang telah membasahi kerongkonganku. Kan belum minum, mana basah, kan belum basah jadinya. Begitu kita baru kita berdoa. Habis doa baru doa apa aja yang kita punya, hajat kita apa di situ.
cuma sebentar sedikit. Doa mustajab waktunya pendek. Jadi jangan sampai kita lupa dengan doa. Dia jangan panjang-panjang, kalau panjang-panjang selesai habis dimakan sama yang lain. Ya kan dia buka puasa di musola. Soal ada dendeng, ada ayam panggang, doanya lama, ya habis. Ada rutin dia. Jadi jangan banyak-banyak doanya. Kita yang ada aja ya. Hal min sa'ilin, bagi siapa yang minta, fayu'ta, soal akan diberikan permintaannya. Siapa yang minta akan langsung dikasih permintaannya oleh Allah. Wahal minta izin, bagi siapa yang bertobat, fayu'tabu alaihi, akan diterima tobatnya. Kenapa? Karena ada sebuah cerita dalam kitab Duratul Nasihin. Ada seorang anak muda bernama Muhammad. Yakob namanya Muhammad, tapi perbuatannya jauh daripada Islam. Kan banyak yang begitu ya, nama di Islam tapi perbuatannya kagak Islami. Banyak kan ya, namanya Mahmud, kerjaan ngadu ayam, ya, namanya cakep Islam. Kayak gini nih Muhammad nih. Muhammad ini orang yang berlalu berbuat maksiat. Tapi tak kala datang bulan Ramadan dia berhenti maksiat. Dia tobat, dia buang semua baju kemaksiatannya. Dipakai sorban, dipakai gamis, dibeli sarung yang baru, dia pakai wangi-wangian, dia puasa, dia tobat sejadi-jadinya. Tiba-tiba meninggal sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri. Meninggal Muhammad ini dalam keadaan tobat. Tetangganya mimpi, ya Muhammad, apakah yang Allah perlakukan kepadamu? Apa kata? Ghafarli Rabbi, aku diampun semua dosa-dosaku. Dihormati Ramadan karena aku menghormati bulan Ramadan. Hormati bulan Ramadan. Nih yang kagak puasa, bukannya ngumpet-ngumpet terang-terangan dia. Rokok di depan kita, ya Allah. Minum di depan kita. Ngaduk cendol, ini cendol diaduk dari iya juga siang. Ya Allah. Kokok. Itu dosanya besar banget dosanya. Kalau emang kagak puasa jangan di depan umum, langsung ngumpet aja. Kayak kita kan masih kecil begitu ya, kita masih kecil gak puasa, apalagi kita sakit apa-apa, jangan keluar, masuk, jangan minum di depan orang. Kayak orang Nasrani, kayak Yahudi kan menyembah Majusi, kan menyembah api. Ini orang Majusi bulan Ramadan nih, anaknya makan di jalan digebukin sama bapaknya. Kamu gak hormatin orang Islam sedang puasa, tuh kata Majusi. Akhirnya begitu dia mati, ternyata bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad. Padahal dia orang penyembah. Kenapa orang taubat sebelum matinya? Tetangganya seorang kiai besar mimpi ada di surga tuh, aman-aman surga. Nah, bukankah anak Majusi? Betul, saya Majusi, tapi begitu saya mau mati di sini tuntut oleh mereka. Mereka tuntut saya mengucapkan kalimat tauhid, jadilah saya sekarang di surganya Allah. Itu cuma menghormati orang yang berpuasa, apalagi yang berpuasanya. Iya, bagi kita yang puasanya, Masya Allah. Kita yang disuruh puasa malah pada kagak puasa, kali ya. Banyak gak begitu tuh? Mana orangnya? Jadi gak ada ya? Jadi gak ada. Kenapa? Ini orang pada puasa semua karena datang bulan puasa. Apalagi? Ya Allah. Hal min mustaghfirin, siapa yang minta ampun, fayaghfirullahu lahu, Allah akan mengampuni dosanya hatta yatu al-fajr, hingga terbitnya fajar. Ini malam tuh. Kita makanya yang namanya malam, yang namanya Islam, maghrib udah malam. Pergantian tanggal Islam di waktu maghrib. Makanya begitu kita buka, bisa niat untuk besok. Bisa ke maghrib langsung kita besok. Bisa. Atau biasanya umumnya habis tarawih, ya kan ya. Nah kalau kagak tarawih dia lupa, jadi dia kagak niat. Nah gimana kalau niatnya lambat? Habis subuh pulang dia ngomong Allah sebelum niat, dia niat puasa. Dua tuh ganjarannya. Satu dia wajib puasa, dua dia harus kodok lagi. Kenapa? Karena niatnya udah lewat daripada subuh. Tapi kalau sholat puasa sunat enggak. Ya Ustaz Junaidi pulang subuh, ada apa makan? Enggak ada apa-apa, saya puasa sah. Kenapa? Karena sunat. Ini Nabi sering begitu Nabi itu. Tapi kalau untuk wajib nggak boleh, mesti sebelum fajar, sebelum subuh kita niatnya tuh. Kalau udah lewat subuh,
tetap wajib puasa juga membayar kodoknya di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Al-babu rabi'u wa salasuna, bab yang ke-34 fi zikrinar, di dalam menyatakan tentang neraka. Masya Allah, menerangkan tentang neraka. Ini luar biasa nih seremnya nih hadis ini. Bil khobar, dalam sebuah hadis, anna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Faqala, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, wahai Jibril, sip lanan naro, sip li naro, tolong sifatkan kepada aku neraka. Tolong kasih tahu gimana sih neraka gitu maksudnya. Tolong kasih tahu sifat-sifat neraka gimana. Masya Allah, ini kata malaikat ini. Faqala innallaha ta'ala khalaqan nar, Allah telah menciptakan api neraka. Fa'auqaduha alfa amin hatta marat, Allah menciptakan api neraka 1000 tahun sampai warnanya merah. 1000 tahun dulu nih, 1000 tahun Allah ciptain sampai berwarna merah. Cuma kemudian auqaduha, Allah nyalakan lagi alfa amin 1000 tahun lagi hatta biar hingga putih 2000 tahun itu. Allah menciptakan neraka, pertama warna merah 1000 tahun, kedua warna putih 1000 tahun, cuma al-qadwa, kemudian dinyalain lagi 1000 tahun lagi atas warna hingga hitam. Jadi Allah menciptakan api neraka 3000 tahun. Masya Allah, panasnya nggak ada yang mampu. Gimana ada yang mampu? Narukum hazihi lati tukiduna juz'un min sakina jazaan min hari jahannam. Api yang paling panas di dunia, neraka jahanam 70 kali lipat panasnya. Masya Allah. Sekarang kemarin panas tuh 40 derajat, kita udah pada kuyup kan ya, panas Masya Allah. Udah ada mandi 7 kali mandi ya. Berapa kali mandi? 30 mandi. Maka 30 pengadaan baru, besar pengadaan baru 30 mandi, 30 kali mandi. Kita aja Allah, saya habis pagi pulang pergi ngajar, pulang mandi lagi, istirahat bangun terus siang juga mandi lagi, sakit panasnya. Apalagi nanti tuh 70 kali panasnya. Masya Allah. Menurut antum yang paling panas api apa kira-kira? Menurut kita nih, yang paling panas api apa kira-kira? Api apa yang paling panas? Enggak, yang di dunia panas semua. Yang paling panas Masya Allah, Tuhan saya berapa Tuhan saya. Masuk. Apa Ustaz? Yang paling panas api apa di dunia? Kira-kira itu. Api cemburu. Api cinta. Ini api kenyataan. Api apa? Apa orang bikin besi? Apa lahar? Gunung? Keras, orang bikin keras ya, orang bikin api ya dengan besi dilas, itu kan panas banget ya. Neraka 70 kali panasnya coba. Siapa yang bisa sanggup untuk menahannya? Makanya jangan sampai kita disentuh api neraka. Sekarang kita jaga diri kita dari maksiat kepada Allah ya. Kita jaga dari perbuatan yang Allah murka. Habis itu lah. Kita cepat. Cium tangan. Udah belum seru ya? Ya, jadi gitu ya. Jadi neraka diciptakan oleh Allah selama 3000 tahun. Ingatin ya. Fahiyah saudaun kalailil muslim, itu neraka gelap seperti gelapnya malam. Masya Allah. Layak tahu al-haibatuha, tidak akan padam apinya. Wala tahmidu jamrat, wa tidak akan mati baraknya. Masya Allah. Kalau berkata Mujahid, ulama Mujahid, inna li jahannam hayatin, ya Allah, sungguh di neraka banyak ular-ular berbisa. Kalau sabul hayatin, banyak ular berarti. Sungguh di neraka jahanam banyak ular-ular berbisa.
kal aknakil bukti segede lehernya onta. Masya Allah, ularnya itu segede lehernya onta. Wal aqarib dan kalajengking kal bubri segede kuda. Kalajengking segede kuda, segede keledai. Ayah Rabu ahlun nari ilanar min tilkal hayatul aqarib. Larian tuh penduduk neraka, tapi yang mana larian dari neraka, sisiran dari sekeliling neraka, karena takut dengan ular dan kalajengking. Itu larian tuh, tapi gak sama mana-mana, tapi ada di neraka, kesono, dikabur-kaburan tuh di dalam neraka, karena takut dengan ular dan kalajengking. Fatahuju bisafatahum, maka digigit dengan bibir-bibir itu orang, sama kalajengking, sama ular digigit tuh. Patak satu mabaina syahri ila zofri, maka terlupas daging-dagingnya antara rambut sampai kukunya, terlupas semua daging-dagingnya, diambil doang tuh sama ular, diangkat doang langsung pada kelupas. Masya Allah. Pama yunjihum minha ilal harum ilanar, dia nggak bisa menyelamatkan diri kecuali cuma lari-larian doang tuh, lari-larian aja di situ. Sini api, ada ular, ada kalajengking. Masya Allah, itu orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya tuh kalau ada yang kata kagak ada neraka, nggak ada surga, nggak ada yang sholat, ngapain kita sholat? Iya, ngapain kita sedekah? Kalau kagak ada balasan, karena ini kan ada balasannya. Orang yang baik akan mendapatkan kenikmatan, orang yang jahat mendapatkan ini penderitaan di neraka ini. Waruya diriwayatkan an Abdillah ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna finnari hayatin, sungguh di dalam neraka ada ular-ular berbisa, mislu aknakil ibil, segede lehernya onta. Padal dabu ahadahum langotan, maka dipatuk salah seorang dengan sekali patukan. Yahidu alamaha arba'ina khorikon, sakitnya 40 tahun. Begitu digigit sakitnya 40 tahun. 40 tahun akhirat ya, bukan dunia. Begitu digigit, dipatok, maka dia akan merasakan sakitnya selama 40 tahun. Masya Allah. Waruya diriwayatkan an Zaid ibni Wahab an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, inna narakum hajihi juz'un min sab'ina jazaan min tilkana. Ini dia nih. Sesungguhnya apimu ini yang kamu pakai sekarang itu hanya 70 kali bagian daripada api neraka. Api yang kita pakai nih 70 kali lipat nanti panas dari api neraka akhirat. Laula annaha darabat fil bahr, andai kata ini api tidak dimasukkan ke laut, marotain dua kali celupin di laut, man nafa'athum minha bisain, satu pun tidak ada manfaatnya di dunia. Pohon kagak tumbuh, manusia pada mati, jin pada mati kalau langsung dikasih. Tapi sebelum dikasih dicelupin dulu di lautan dua kali celupan. Satu tiba-tiba kering, langsung airnya habis, ikannya pada mati. Celup lagi di lautan ini habis lagi. Itu juga masih belum bisa dikasih oleh Nabi Adam. Nah, berarti ada ceritanya nih. Ini ya Allah, jadi yang kita pakai bukan api sekarang, asap yang kita pakai sekarang nih. Kenapa? Karena gak ada yang sanggup dengan panasnya api neraka jahanam. Ini ada cerita di sini. Qala Mujahid, inna narakum hadhihi tanauzu min nari jahannam. Sungguhnya apimu ini yang kita sangat berlindung daripada api neraka jahanam. Waruya bil khabar inna Allah ta'ala diyani arsala Jibrila ila Malik an-nari. Sungguhnya Allah mengutus malaikat Malik, mengutus Jibril kepada malaikat Malik penjaga surga. Jadi Allah mengutus Jibril kemana? Ke neraka. Siapa ke neraka? Ada malaikat penjaga neraka, Malik. Jadi Allah mengutus Jibril untuk Malik ke neraka, untuk bertemu dengan Malik, malaikat Malik. Ya si Jibril ini diutus oleh Allah untuk bertemu dengan malaikat Malik penjaga neraka. Untuk apa? Nah, Jibril diutus oleh Allah ke neraka bi ayyakhudza minan nar, untuk mengambil api. Mengambil api buat siapa? Fayati biha ila Adam, untuk dikasih Adam.
Kan Adam kan ke dunia turun kan ya. Dia mau masak pakai apa? Kan kagak ketahuan. Akhirnya Jibril diutus oleh Allah untuk mengambil api di neraka yang dibawa si Malik. Untuk apa dikasih Adam? Hatta ya hobi atau aman untuk memasak makanan. Dulu dikasihkan dulu kita dulu kan masak pakai kayu bakar, iya. Sekarang aja pakai gas. Dulu pakai kayu bakar dulu kita cari itu di kebun-kebun yang udah ranting-ranting udah kering, tak kumpulin udah. Kalau di daerah masih banyak ya, di daerah masih pada ngumpulin kayu ya. Tapi yang begitu tuh lebih nikmat kasihnya ya daripada di itu ya di Magicom kurang. Di Magicom juga pagi enak, siang bakal kurang enak dah. Tapi kalau dari masakan kayu, cakep banget tuh wangi ya enak gitu ya. Dulu, sekarang masih ada tapi di daerah sekarang. Itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengambil api penerangan buat Nabi Adam. Apa yang terjadi? Masya Allah. Qala nih ya Allah. Qala malaikat kata Malik penjaga neraka. Ya Jibril wahai Jibril, kam turidu minanar. Kamu menginginkan berapa banyak daripada api neraka? Berapa banyak nih yang kau minta dari aku untuk Adam, untuk penerangan Nabi Adam? Kata Jibril, kata Malik nanya sama si Jibril, berapa yang kamu minta dari aku? Kata si malaikat Malik, kalau Jibril jawab, uridu minamik darat tamrotin. Aku minta segede korma deh. Api segede korma saya minta deh buat Adam nih, untuk penerangan, untuk masak. Kata berapa? Qala Malikun, ya Jibril, lau itu kak bimi dari mitamroti la zabat satu sama watroni min harya. Hai Jibril, kalau saya kasih ini api neraka segede korma, maka akan lumer 7 lapis langit, lumer 7 lapis bumi. Masya Allah, itu segede korma doang. Api neraka nih yang saya kasih kepada Anda kasih Nabi Adam, lumer langit. 7 langit lumer, 7 bumi lumer, Masya Allah. Min hari karena saking panasnya. Akhirnya kata Jibril apa? Kalau kata Jibril, mikdar nawa iha kali itu sebiji dah, segede biji dah. Korma sama bijinya gedean mana? Kan gedean korma, ini biji dah, yang kecil di dalam tuh, dah segede biji dah, itu dah, jangan kormanya dah. Kalau kata Malik, lau akta itu kak maturidu lantan zalim nasami kotrotan. Tidak, kalau saya kasih sebiji korma tidak akan turun hujan selamanya. Kering langit, jadi gak ada hujan, gak ada air. Hujan tidak akan turun selamanya. Walam tanbut bil ardi nabatun, tidak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan selamanya. Itu segede korma, segede biji korma, ada di kecil. Kalau saya kasih ini segede biji korma, agak bakal turun hujan. Yang kedua, mati tumbuh-tumbuhan gak bakal tumbuh. Kan bingung mereka, jadi bingung dong. Jadi gimana nih? Akhirnya apa? Suma nada Jibril. Akhirnya Jibril nanya sama Allah, Ilahi wahai Tuhanku, kam akhizu minanar. Gimana saya mengambilnya ya Allah? Sabiji korma habis dunia. Sekormanya langit lumer, bumi lumer. Jadi saya mau siapa ya Allah? Kata Malik, minta sama Allah. Dia kata Allah, Allah Ta'ala khuz bimik dari zarratin minha. Ambillah sebiji zarrah. Apa zarrah? Segede biji sagak yang merah dan aja, atau segede kacang hijau. Ambil segitu dah. Ambil segede kacang hijau atau biji zarrah. Kan kecil banget, ambil dah. Fa'akhraja Jibril minha miqdar zarratin. Akhirnya malaikat Jibril ambil tuh segede biji zarrah, segede kacang hijau. Tapi apa? Wa qamma safil nahri sabina marotan summa jabiya ila Adam. Lalu sebelum dia kasih Adam, direndam dulu ke sungai 70 kali, sungai kering semua. 70 sungai segede biji zarrah. Kering semua, kerontan, mati ikannya semua. Itu 70 sungai. Masya Allah. Itu cuma segede ini, segede biji kacang hijau. Masya Allah. Habis sesuai 70 kali. Summa ja'a. Udah ada teman Adam. Bawa dah, dikasih dulu nih sebelum dikasih Adam, dikasih ke ini apa namanya, tarik di gunung. Bawa tuh ala jabalin, sebelum dikasih Adam ditaruh di atas gunung. Sahibin yang paling tinggi. Fazabat zalikal jabal, tiba-tiba lumer tuh gunung. Padahal udah direndam 70 kali di sungai segede biji kacang hijau. Habis ke sungai sebelum dikasih taruh di gunung yang paling tinggi, lumer gunung.
Itu bagaimana panasnya coba? Siapa yang sanggup? Makanya kita nggak pakai api, nggak pakai api neraka, pakai asapnya neraka kita nih. Masya Allah. Sebelum Jibril memberikan kepada Adam dan takaluna gunung yang paling tinggi, summa rodan naru ilama, akhirnya dikasih lagi, kembali lagi nggak jadi. Jadi segede korma kagak jadi, sebiji korma kagak jadi, sebiji pun kagak jadi, diberi kembali akhirnya tuh. Akhirnya kita pakai apa nih? Nih, wabakia dukhonuha bi ahjarin wahadirin ila yaumin hadza. Maka tinggal asapnya yang ada di batu, yang ada di besi, itulah sampai sekarang kita pakai asapnya neraka. Kan dihukumnya itu gunung. Kan gunung kan dari api, itu kan keluar asap-asapnya tuh. Dari situ tempat penerangan Nabi Adam. Sampai sekarang dari, Masya Allah. Fahazinar min dukholidil kazal. Itulah api yang dari asap yang segede biji zarah itu yang kita pakai sampai sekarang. Pak Tabiru bin Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah pelajaran buat kita. Ya mungkin harus orang yang beriman. Jadi jadikan pelajaran buat kita. Kita gak ada yang sanggup. Gunung Ajalumer itu bukan segede korma, bukan segede biji korma, sebiji zarah gunung lumer. Sungai-sungai kering. Makanya jadilah pelajaran buat kamu, hai orang yang beriman. Kamu gak akan sanggup, soalnya nggak ada yang sanggup dah ke neraka dah. Tapi di sana nggak mati gak bakalan mati kalau udah mati. La yamutu fiha wala, tuh tidak hidup tidak mati. Mau dikatakan mati merasakan azab, mau dikatakan hidup sengsara selama-lamanya lagi. Orang yang beriman yang pernah memiliki iman yang kuat. Sini ya, kita paling tandainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakan kaki di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salam radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.